Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, menceritakan 4 ketua klan terkuat melakukan pertemuan untuk membahas PPN 12%. Pertemuan di antara para tertinggi yang berada di benua Daudi, diantaranya ada Zhen Bufan, Zhen Zongfu, Kaisar Monster dan Kaisar Iblis. Pada saat ini mereka berbincang-bincang mengenai permasalahan yang baru saja terjadi. Lalu setelah berbicara santai, Zhen Bufan pun segera berkata pada waktu yang sangat tepat. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan pergi ke Pil Palace untuk mencari istrinya dan itu adalah masalah sepele. Selain itu permasalahan ini juga merupakan masalah pribadi dari Xiao Yan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Pada saat ini Zhen Bufan tanpa basa-basi segera mengutarakan niatnya di dalam permasalahan ini. Zhen Bufan menyadari bahwa pada saat ini mereka harus menyingkirkan Pil Palace. Dengan begitu maka mereka akan bisa merevitalisasi benua Daudi. Di bidang peralkemisan, setelah menghancurkan Pil Palace, maka mereka akan bisa membentuk suatu wadah yang akan memberikan keuntungan kepada mereka semua. Pada saat ini mereka akan menggunakan Xiao Yan sebagai ujung tombak untuk berhadapan dengan Pil Palace tentu saja. Di dalam pertempuran ini mereka harus menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk Xiao Yan, sehingga dengan begitu Zhen Bufan yakin bahwa mereka akan bisa menghancurkan Pil Palace. Sehingga semua ini dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme karena mereka membantu Xiao Yan untuk menghilangkan dendam di hatinya terhadap Pil Palace. Setelah pertempuran itu semua orang yang terlibat tentu akan mendapatkan hasil dari pertempuran ini. Mendengar hal tersebut, King Haoran pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan perkataan Zhen Bufan. Meskipun King Haoran tidak senang menggunakan Xiao Yan, akan tetapi King Haoran tahu seberapa dalam kebencian antar Xiao Yan dengan Pil Palace. King Haoran menyadari dengan cara seperti ini maka itu benar-benar akan membantu Xiao Yan untuk menghilangkan kebenciannya. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini mengangguk dan tidak keberatan. Kaisar Manusia dan Kaisar Monster juga pada saat ini sama-sama mengangguk mendengar pernyataan dari Zhen Bufan. Melihat semua orang yang setuju, Zhen Bufan pada saat ini segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa setelah Pil Palace dihancurkan maka dirinya memiliki saran untuk membentuk serikat alkemis untuk menggantikan Pil Palace. Namun meskipun begitu penjualan dari pil tetap harus ditangani oleh aliansi bisnis. Mendengar hal ini semua orang pun mengangguk setuju dengan apa yang disarankan oleh Zhen Bufan, tetapi mereka segera menyadari jika memang itu telah terbentuk maka siapakah yang akan memimpinnya. Zhen Bufan kembali tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan menyarankan agar serikat alkemis ini dipimpin oleh Yao Laotian. Tentu saja semua orang seketika saling memandang dan menyadari bahwa itu adalah ide yang sangat bagus, karena selain dari Yao Laotian memiliki prestise di dunia alkemis yang baik di masa lalu, bahkan dirinya juga pada saat ini benar-benar seorang alkemis tingkat 7. Dirinya juga memiliki kesombongan dan dirinya benar-benar akan bisa menekan orang di bawah yang akan berbuat curang. Setelah itu mereka lanjut membahas perencanaan dan persentase keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu mereka juga pada saat ini merumuskan bagaimana cara menyelamatkan Xiao Yan dari tekanan diam-diam Pil Palace. Semua kaisar yang hadir di sini mengetahui bahwa Pil Palace tentu akan mengirimkan seorang Daudi bintang 8 untuk menghabis Xiao Yan. Pada saat ini selain dari mereka harus melindungi keselamatan Xiao Yan, maka mereka juga sekaligus mencari alasan untuk menghancurkan Pil Palace. Dan jika ternyata terbukti Pil Palace menyerang Xiao Yan, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Pil Palace. Karena Pil Palace menyerang Xiao Yan terlebih dahulu, maka tidak ada alasan bagi kelompok Xiao Yan untuk tidak menyerang Pil Palace. Setelah cukup lama berbincang-bincang membahas permasalahan yang panjang ini, akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah keputusan dan mereka pada saat ini memutuskan untuk kembali. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Xiao Mansion, tepatnya di kamar Xiao Yan, saat ini terlihat Sun Er masih tertidur nyenyak di samping Xiao Yan yang telah melakukan baku hantam. Kemudian terlihat sesuatu yang menonjol yang sangat lembut yang pada saat ini terungkap, lalu telapak tangan Xiao Yan pada saat ini segera menarik selimut untuk menutupi pemandangan ini. Xiao Yan tidak berani menggosoknya karena takut membangunkan mimpi indah Sun Er. Meskipun begitu Xiao Yan hanya mengelusnya dan tanpa sadar merasa api jahatnya pada saat ini telah bangkit, tetapi Xiao Yan menekan hal ini dan segera mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya berjalan keluar. Singkat cerita, di aula Xiao Mansion semua anggota inti dari Xiao Mansion pada saat ini sedang berkumpul. Mereka pun berbincang-bincang santai di tengah kenyamanan Xiao Mansion. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bagaimana situasi di Xiao Mansion akhir-akhir ini. Le Shaolong segera menjawab sambil tersenyum agar tuan muda jangan khawatir karena semuanya masih berjalan seperti biasa. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya bagaimana kabar di luaran. Mendengar hal tersebut, Le Shaolong pada saat ini tidak bisa menunda informasi. Zeni juga pada saat ini menganggukkan kepalanya kepada Le Shaolong dan berniat untuk menjelaskan situasi ini kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Zeni segera berkata bahwa banyak pasukan telah mengunjungi Xiao Mansion akhir-akhir ini. Pasukan ini terdiri dari pasukan besar maupun kecil dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk berteman dengan Xiao Mansion.
Selain itu tidak ada pergerakan dari Pale Palace, tetapi hampir di sekitar Xiao Mansion terlihat banyak wajah baru. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apakah Pale Palace pada saat ini mengawasi mereka. Zeni pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan. Zeni berkata bahwa Kaisar Iblis pada saat ini telah mengirim pesan bahwa Pale Palace mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati dan Xiao Yan tidak boleh memiliki sesuatu yang mendesak untuk meninggalkan kota Jungxi. Mendengar hal itu alis Xiao Yan menjadi semakin mengencang dan hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar terasa berantakan. Xiao Yan pada saat ini menyadari dengan kekuatan dari Pale Palace maka mereka benar-benar tidak akan melepaskan Xiao Yan. Mereka tentu saja memiliki niat untuk membunuh Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir apakah dirinya akan terjebak di kota Jungxi selamanya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa kekuatannya pada saat ini benar-benar telah terungkap. Oleh karena itu Pale Palace akan mengirimkan Dodi Bintang 8 kali ini untuk membunuh Xiao Yan. Seorang Dodi Bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh tim mereka. Xiao Yan berpikir apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Apakah Xiao Yan benar-benar perlu menembus Bintang 8 Dodi dengan melahap dan menyerap inti sihir? Tetapi Xiao Yan khawatir jika Xiao Yan melakukan ini itu maka kekuatannya tidak akan berkembang. Suasana di aula pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan dan begitu itu sunyi di tengah-tengah keheningan ini tiba-tiba terdengar suara petir yang bergemuruh di langit. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat keluar aula melalui celah di kaca jendela. Xiao Yan melihat langit yang sebelumnya cerah benar-benar tertutupi oleh awan gelap. Angin kencang pada saat ini mengamuk. Dan badai hujan lebat segera datang. Sementara itu Le Shaolong yang telah lama terdiam pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Le Shaolong berkata bahwa mereka tidak boleh terjebak di kota Jungxi selamanya dan itu akan berakibat fatal bagi pertumbuhan Tuan Muda dan semua orang. Setelah itu Le Shaolong menatap ke arah Xiao Yan dan tersenyum tidak berdaya. Le Shaolong segera berkata bahwa dirinya menyarankan memang lebih baik tidak meninggalkan kota Jungxi terlebih dahulu. Mereka harus menunggu sebentar dan melihat apakah Jin Wuchen dapat menguraikan gambar dari liontin giok tersebut. Sudah kita ketahui sebelum Xiao Yan dia mendapat harta yang belum dipecahkan. Mendengar hal itu mata Xiao Yan pun berbinar. Sebelum akhirnya Xiao Yan teringat sesuatu. Xiao Yan telah mempercayakan Jin Wuchen untuk menguraikan liontin yang sebelumnya mereka temukan. Jika hal itu dapat berhasil mereka akan menemukan reruntuhan kuno yang pasti memiliki banyak harta. Lalu Xiao Yan menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat segera mengeluarkan komunikator. Xiao Yan bergumam bahwa dirinya akan menghubungi Jin Wuchen dan bertanya bagaimana prosesnya. Namun tidak lama setelah itu sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga segera berkata bahwa tetua keempat dari ras monster pada saat ini ingin menemui Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, apakah tujuan dari ketua keempat ras monster datang ke sini ini? Xiao Yan dalam kebingungan segera memerintahkan penjaga untuk membiarkannya masuk. Pada akhirnya setelah beberapa saat tetua keempat dari ras monster pada saat ini segera memasuki aula. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sudah berdiri untuk menyambut mereka. Setelah saling menyapa tetua keempat dari ras monster segera menyerahkan sepucuk surat kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera membuka surat itu dan itu adalah tulisan tangan dari King Lin sendiri. Xiao Yan merasa sedikit gugup mengapa King Lin menuliskan surat ini. Akhirnya Xiao Yan pun segera membacanya dengan cemas dan mata Xiao Yan seketika terbelalak tidak percaya. Xiao Yan kembali membaca surat ini yang bertuliskan bahwa leluhur dari ras monster ingin bertemu dengan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah tetua keempat tahu apa yang diinginkan oleh leluhur ras monster. Menanggapi hal tersebut tetua keempat segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu dan tertua Xiao Yan pasti akan tahu setelah dirinya pergi. Xiao Yan pun mengangguk dan sebuah pemikiran muncul di benaknya dan Xiao Yan segera lanjut bertanya. Xiao Yan bertanya bukankah seharusnya kediaman leluhur sari ras monster berada di kota Jungxi? Mendengar hal tersebut petua keempat pada saat ini tertegun. Leluhur dari ras monster tidak pernah tinggal-tinggal di kota Jungxi, tetapi mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan seperti itu? Namun meski dirinya tidak mengerti apa maksud pertanyaan dari Xiao Yan lalu tertua keempat pada saat ini masih mengangguk. Di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa baru-baru ini ada banyak wajah aneh di sekitar Xiao Mansion miliknya. Ketua keempat ras monster pada saat ini segera mengerutkan kening dan bertanya apakah seseorang dari Pale Palace ingin menyakiti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan matanya selalu menatap ketua keempat dari ras monster. Ketua keempat dari ras monster pada saat ini segera berkata dengan ringan sepertinya tetua klan Xiao benar-benar terlalu khawatir. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa merenung karena hal itu memang benar. Xiao Yan khawatir ketika dirinya melangkah keluar ke kota Jungxi pada saat itu pula Pale Palace akan menurunkan orang. Akan tetapi Xiao Yan segera menekan hal tersebut dan
Merasa lega karena dirinya akan pergi bersama dengan tertua keempat. Setelah itu Xiaoyan berkata kepada ketua keempat dari ras monster bahwa leluhur telah mengundang Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan tidak berani mengabaikannya dan mereka harus segera berangkat. Pada akhirnya Xiaoyan dan petua keempat dari ras monster segera pergi menuju ke lubang cacing. Saat ini mereka berbincang-bincang dan tertawa sambil mengobrol menuju ke lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah ras monster. Lalu bersamaan dengan ini sosok putih segera muncul di sudut yang tidak jauh dari mereka berdua. Sosok putih yang muncul ini ternyata adalah Dan Yan dari Pil Palace. Dan Yan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan ketua keempat dari ras monster dan menebak di dalam hatinya. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan pergi ke ras monster dengan petua keempat. Mungkinkah Kaisar Monster pada saat ini mengundang Xiaoyan? Tetapi Dan Yan segera menyangkal tebakannya dan berkata bahwa itu tidak mungkin jika Kaisar Monster mengundang Xiaoyan. Tentu saja dirinya hanya perlu mengirimkan surat. Setelah berpikir sampai sini ekspresi dari Dan Yan seketika membeku. Dirinya pun terkejut dan bergumam mungkinkah leluhur dari ras monster yang mengundang Xiaoyan. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan lanjut bergumam seharusnya memang seperti itu. Dan Yan pada saat ini akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya. Dan sudut mulutnya seketika meringkuk jadi senyuman dingin. Dan Yan tidak percaya bahwa Xiaoyan akan tinggal lama di ras monster. Dan dirinya akan menunggu ketika Xiaoyan kembali. Akhirnya sosok Dan Yan pada saat ini segera memutuskan untuk pergi. Lalu singkat cerita sosok Xiaoyan pada saat ini telah diantar oleh ketua keempat ras monster. Xiaoyan dikirim ke kaki gunung tempat leluhur dari ras monster tinggal dan berhenti di jalurnya. Lalu ketua keempat pun menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan dan memerintahkan untuk mengikuti jalur ini dan dirinya pun segera pergi. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling di mana hutan di sini benar-benar terlihat sangat indah. Xiaoyan pun terus mengikuti jalur utama ini dan menatap ke sekeliling. Tidak lama setelah itu di dalam kabut Xiaoyan melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh dari sana. Dirinya mengenakan gaun hijau yang berkibar tertiup angin dan fitur wajah, mulut dan hidungnya semuanya benar-benar terlihat glamor. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan leluhur dari ras monster pada saat ini menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Senyum ini benar-benar bisa memikat dan senyum ini dipenuhi dengan martabat yang tertinggi. Xiaoyan pun dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Xiaoyan berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena telah membuat leluhur menunggu begitu lama. Xiaoyan benar-benar sangat terkesima dengan pemandangan di sini. Mendengar hal itu leluhur dari ras monster pada saat ini hanya tersenyum. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiaoyan berkata bahwa dirinya merasa sangat senang atas uluran tangan dari leluhur terakhir kali. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan leluhur. Tetapi jika leluhur membutuhkan bantuan Xiaoyan silakan tanya dan Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin. Kilatan cahaya segera melintas di mata leluhur ras monster dan leluhur ras monster seketika tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan merasa lega di dalam hatinya, tetapi Xiaoyan pada saat ini memberanikan diri untuk bertanya mengapa Xiaoyan dipanggil ke sini. Pada akhirnya Xiaoyan ingin menanyakan hal ini kepada leluhur ras monster. Mendengar hal itu leluhur ras monster memandang ke arah Xiaoyan dan senyumnya berangsur-angsur mereda. Setelah itu dirinya pun segera berkata dengan penuh arti. Tampaknya hubungan antara Xiaoyan dan King Lin sepertinya tidak sederhana. Hati Xiaoyan seketika berdetak kencang dan Xiaoyan berpikir mungkinkah hubungannya dengan King Lin telah diketahui. Xiaoyan dengan cepat mengingat setiap detail ketika Kaisar Monster datang ke Xiao Mansion untuk menjemput King Lin. Xiaoyan merasa tidak meninggalkan kekurangan dari drama yang sebelumnya mereka tampilkan. Bahkan untuk drama ini dia sudah masuk nominasi drama Indosiar. Mungkinkah leluhur dari ras monster pada saat ini sedang menguji kemampuannya? Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, tiba-tiba dirinya mendengar suara dari leluhur ras monster. Pada saat ini kembali membuka mulutnya leluhur ras monster segera berkata bahwa King Lin telah memberitahunya. Hati Xiaoyan seketika terkejut dan seluruh tubuhnya pada saat ini benar-benar membeku. Xiaoyan segera mengungkapkan kekhawatirannya tentang King Lin dan bertanya bagaimana kabar King Lin pada saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut leluhur dari ras monster juga tidak berbicara dan hanya menatap Xiaoyan dengan tenang. Melihat Xiaoyan yang panik untuk waktu yang singkat dan kemudian matanya menjadi tidak kenal takut, leluhur ras monster pada saat ini sangat lega dan tidak bisa menahan senyum puas. Namun tawa dari leluhur ras monster ini membuat Xiaoyan sedikit bingung. Xiaoyan menyadari bukankah orang suci dari ras monster ini tidak boleh menikah. King Lin dan Xiaoyan telah saling baku hantam dan merusak keperawanan orang suci, tetapi mengapa leluhur dari ras monster pada saat ini masih bisa tertawa? Sementara itu di sisi lain leluhur ras monster pada saat ini segera menekan tawanya dan mulai berbicara kembali kepada Xiaoyan. Dirinya berkata agar Xiaoyan jangan khawatir karena King Lin baik-baik saja. Pada saat ini King Lin masih seorang gadis suci dari ras monster yang dikagumi oleh semua orang. Melihat Xiaoyan menghela nafas, leluhur dari ras monster pada saat ini lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa dirinya tahu Xiaoyan pasti sangat bingung dan ingin tahu mengapa leluhur tidak menghukumnya.
Melihat sudut mulut Xiaoyan yang berkedut, dirinya mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar sangat ingin mengetahui hal ini. Pada akhirnya leluhur dari ras monster segera bertanya apakah Xiaoyan masih ingat apa yang dirinya katakan pada saat mereka berada di Pil Palace. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan seketika terangkat dan bertanya apakah semua ini mengenai pembicaraan yang dilontarkan oleh leluhur. Apakah ini mengenai leluhur yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Xiaoyan? Mendengar leluhur dari ras monster pun segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Dilihat dari ekspresi Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan mengetahui sesuatu yang samar-samar. Oleh karena itu, leluhur ras monster tidak meminta pertanggungjawaban dari Xiaoyan atas kejahatan menoda kesucian dari orang suci ras monster. Pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa semua bantuan dari leluhur ras monster dan dirinya yang sekarang melepaskan Xiaoyan, sepertinya semua itu karena rahasia yang berada di tubuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu dan ingin tahu mengenai rahasia ini. Dengan sedikit memohon di matanya, Xiaoyan lanjut bertanya kepada leluhur ras monster. Xiaoyan berkata bahwa beberapa pengalamannya membuat Xiaoyan samar-samar bisa menebak sesuatu, tetapi Xiaoyan masih belum jelas dengan sesuatu yang disebut asal Xiaoyan. Jadi bisakah pada saat ini leluhur memberitahu Xiaoyan tentang hal ini? Mendengar hal itu, leluhur dari ras monster menggelengkan kepalanya dan dirinya segera menunjuk ke arah langit dengan jari rampingnya. Dirinya segera berkata bukanlah rahasia, seharusnya tidak dibocorkan. Oleh karena itu ini bukanlah terserah Xiaoyan untuk mengetahui rahasia tersebut sekarang atau tidak, terlebih lagi mengetahui terlalu banyak hal mungkin bukan hal yang baik untuk Xiaoyan mendengar hal tersebut. Xiaoyan merasa sedikit frustasi, tetapi Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh leluhur ras monster ini memang benar. Xiaoyan pun menekan hal ini di hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraannya ke arah lain. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata karena leluhur pada saat ini tidak menyalahkan Xiaoyan dengan King Lin, maka dapatkah hubungan antara Xiaoyan dan King Lin pada saat ini dipublikasikan? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, leluhur dari ras monster masih menggelengkan kepalanya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dengan cemas dan bertanya mengapa. Menanggapi hal tersebut, leluhur ras monster pada saat ini memberi Xiaoyan senyum lega. Dirinya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pernah mendengar ada pernikahan di antara orang suci ras monster. Jika Xiaoyan ingin melanggar aturan ini, maka Xiaoyan sepertinya akan mati muda. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membuktikan kepada seluruh ras monster bahwa Xiaoyan memang memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci, sehingga dengan begitu maka orang-orang dari ras monster tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mendengar perkataan dari leluhur ras monster ini, Xiaoyan seketika sangat gembira. Xiaoyan menyadari leluhur dari ras monster ini tidak ingin memisahkan Xiaoyan dengan King Lin. Xiaoyan juga tahu dari perkataannya itu adalah sebuah permintaan agar Xiaoyan segera tumbuh menjadi lebih kuat. Akhirnya Xiaoyan pun menekan kegembiraannya dan segera bertanya. Xiaoyan bertanya bagaimana dirinya bisa memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci. Xiaoyan berharap agar leluhur pada saat ini mengungkapkan hal ini dengan jelas. Mendengar hal tersebut, leluhur ras monster pada saat ini merenung sejenak dan berkata setidaknya Xiaoyan harus mencapai kekuatan di tahap bintang 8 Dodi. Xiaoyan pun seketika mengangkat alisnya dan menghela nafas lega. Xiaoyan mengira leluhur dari ras monster akan meminta Xiaoyan untuk mencapai bintang 9 Dodi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan segera berpikir bagaimana caranya Xiaoyan dengan cepat melangkah ke bintang 8 Dodi. Situasi pada saat ini yang dialami oleh Xiao Mansion dan Xiaoyan benar-benar sangat kacau. Melihat Xiaoyan yang saat ini merenung dengan sedikit kepahitan, leluhur dari ras monster segera berbicara dengan sedih. Dirinya segera bertanya apakah menaikkan kekuatan hingga ke bintang 8 Dodi membuatnya takut. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki ambisi? Dengan keunikan Xiaoyan benar-benar sangat mudah untuk menembus ke tahap bintang 8 Dodi. Dirinya pada saat ini tidak akan meminta Xiaoyan untuk menembus bintang 9 Dodi yang sangat sulit untuk ditembus setelah bencana kuno. Mendengar hal ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Feng Lingxi di reruntuhan kuno. Setelah bencana kuno sangat sulit untuk menembus bintang 9 Dodi. Lalu rasa ingin tahu segera muncul di benak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera lanjut mulai bertanya. Xiaoyan bertanya mengapa begitu sulit untuk menembus bintang 9 Dodi. Setelah bencana kuno menanggapi hal tersebut, leluhur ras monster pun memalingkan wajahnya dan perlahan mulai menjelaskan alasannya kepada Xiaoyan. Ternyata sebelum bencana kuno, bencana Kaisar Bintang 5 tidak seperti sekarang. Pada saat itu sebagian besar Dou di Bintang 4 menuju ke Bintang 5 dapat dengan mudah menerobos kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Hal yang sama juga berlaku untuk menerobos Bintang 9. Selama basis kultivasi tercapai, maka seseorang akan dapat menjadi Dou di bintang 9. Oleh karena itu, hasilnya banyak Dodi yang memiliki kehidupan yang hampir tidak berujung setelah menembus bintang 9, bahkan banyak yang telah mencapai puncak bintang 9 Dodi setelah lama berkultivasi. Namun dengan banyaknya Dou di bintang 9 ini, banyak juga pertempuran di antara mereka tentu saja.
Xiao Yan menyadari kekuatan destruktif dari seorang Daudi bintang 9 benar-benar sangat menakutkan. Dirinya bisa meratakan gunung dan menguapkan air sungai dengan setiap gerakan tangannya. Perang penaklukan dan perlawanan pun telah berubah menjadi sebuah bencana yang besar. Melihat benua Daudi ini akan segera hancur, Dosian pun segera mengambil tindakan untuk memadamkan bencana tersebut. Setelah itu, untuk mencegah benua Daudi mengulangi kesalahan yang sama, maka Dosian memodifikasi aturan promosi Daudi dengan kekuatannya yang besar. Selain itu, jika Daudi bintang 8 ingin menembus bintang 9, maka dirinya tidak hanya harus mencapai Doki bintang 9, tetapi juga harus memahami ilmu Tao kuno. Meskipun begitu, tidak ada orang yang tahu ilmu Tao kuno mana yang harus dipahami untuk menerobos ke bintang 9 Dodi. Hati Xiao Yan seketika gelisah mendengarkan cerita ini. Pantas saja tidak ada Dodi bintang 9 yang lahir sejak bencana kuno. Xiao Yan bahkan tidak menyangka untuk menembus Dodi bintang 9 harus menyadari ilmu Tao kuno. Memikirkan hal ini, Xiao Yan seketika memiliki sebuah kebingungan yang baru. Xiao Yan baru saja mendengar bahwa Dosian telah memusnahkan semua Do di bintang 9. Dosian ini benar-benar terdengar terlalu kejam, dan pada saat ini keringat dingin mengucur di dahi Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan menyadari jika memang seperti itu, bagaimana dengan leluhur dari ras monster bisa lolos dari bencana ini? Apakah leluhur dari ras monster pada saat itu bukanlah seorang Do di bintang 9? Tetapi di bawah aturan promosi Dosian yang baru, bisakah leluhur monster menerobos ke bintang 9? Pada akhirnya Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini. Nafas dari leluhur ras monster pun tiba-tiba sedikit terengah, seolah-olah dirinya pada saat ini masih merasa takut atas adegan sebelumnya. Dadanya pada saat ini naik turun dan berfluktuasi, sementara wajahnya penuh dengan keberuntungan. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak, leluhur ras monster pun segera menjawab bahwa dirinya selamat karena tangan biak bangsawan Dosian. Mendengar hal itu, keraguan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan, karena jika memang begitu permasalahannya, tetapi kenapa hanya leluhur dari ras monster melihat Xiao Yan yang merenung pada saat ini? Leluhur ras monster tentu saja menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera berkata bahwa dirinya bukan satu-satunya bintang 9 Dodi. Baik ras iblis maupun ras manusia pada saat ini juga memiliki masing-masing satu orang Dodi bintang 9. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini baik ras manusia maupun ras iblis masing-masing memiliki satu orang Dodi bintang 9. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa Dosian ini menyisakan 3 orang untuk mewakili dari ras masing-masing. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya, bukankah Dosian khawatir Dodi bintang 9 ini tidak hanya akan gagal mempertahankan tatanan benua Dodi? Tidakkah Dosian ini khawatir 3 orang Dodi ini malah akan menghancurkan tatanan benua Dodi? Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berani bertanya langsung, karena ini akan tidak menghormati leluhur ras monster. Melihat Xiao Yan pada saat ini berpikir, leluhur ras monster pun seketika tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tahu apa yang ingin Dodi bintang 9 manapun tidak diizinkan untuk menyerang Dodi bintang 9 lainnya. Karena jika tidak maka Dodi bintang 9 ini benar-benar akan musnah. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun diam-diam merasa lega, dan pada saat yang sama Xiao Yan mengerti sesuatu. Xiao Yan menyadari mengapa Tetua Agung dari Pil Palace berani bernegosiasi dan menentang leluhur ras monster, karena dia tahu aturan ini. Memahami hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera mulai bertanya kepada leluhur ras monster. Xiao Yan bertanya, jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Dosian memperhatikan benua Daudi sepanjang waktu. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, leluhur ras monster menatap ke arah Xiao Yan. Dalam-dalam dirinya pun menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiao Yan. Leluhur ras monster berkata bahwa sejak saat itu dirinya tidak pernah lagi merasakan aura dari Dosian. Kekuatan Dosian ini benar-benar sangat besar, dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengerti? Xiao Yan pun menyadari apa yang dimaksud oleh leluhur dari ras monster dan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya setelah itu mereka berdua berbincang-bincang santai sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke Xiao Mansion. Kemudian waktu pun terus berlalu dengan Xiao Mansion yang masih dengan kondisi seperti ini selama 5 tahun. Semua orang disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, begitu juga dengan Xiao Yan dan King Muer yang pada saat ini masih bersantai ketika keduanya sedang bersama. Sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga melaporkan bahwa seseorang ingin bertemu. Pada akhirnya Xiao Yan dan King Muer segera menyadari bahwa ini adalah Jin Wuchen. Dengan kedatangan dari Jin Wuchen, situasi sulit antara Xiao Yan dan Xiao Mansion pasti dapat diselesaikan. King Muer pada akhirnya melompat ke gilirangan dan dirinya segera berkata bahwa dirinya akan memberitahu yang lain. King Muer segera berlari keluar dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan informasi ini. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan dirinya segera meninju bahu kiri Jin Wuchen dan berkata, kenapa Jin Wuchen tidak mengirim surat sebelum dirinya datang? Sementara itu Jin Wuchen pada saat ini kesakitan setelah
Ditinju oleh Xiao Yan yang terlalu bersemangat, Xiao Yan akhirnya tersenyum kecut sebelum akhirnya mengajak Jin Weichen untuk masuk ke aula, lalu keduanya pun segera berbincang-bincang, dan di tengah-tengah perbincangan ini satu persatu anggota dari Xiao Mansion pada saat ini berdatangan ke aula. Mereka menyadari bahwa informasi yang dikirimkan oleh Jin Wuchen ini benar-benar sangat penting. Mereka juga telah menunggu Jin Wuchen dalam waktu yang begitu lama. Oleh karena itu, setelah mendapatkan informasi bagaimana mungkin mereka tidak akan datang ke aula, semua orang pada akhirnya duduk dan menatap ke arah Jin Wuchen sambil tersenyum. Melihat hal ini, Jin Wuchen tahu keinginan semua orang atas informasi yang akan dirinya sampaikan. Pada akhirnya Jin Wuchen segera bertanya kepada Xiao Yan. Jin Wuchen bertanya apakah rencana Xiao Yan pada saat ini. Situasi di Xiao Mansion pada saat ini benar-benar sangat kacau karena telah dipantau oleh Pil Palace. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun tersenyum masam dan balik bertanya rencana apa yang di Xiao Yan miliki. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bersembunyi di kota Juxi selamanya. Jin Wuchen pun mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Setelah itu Jin Wuchen pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya pada saat ini membawa kabar baik. Mendengar hal ini mata semua orang pun langsung berbinar dan kegembiraan di hati mereka pada saat ini tidak terkendali. Mereka pun bertanya apakah misteri yang diusut oleh Jin Wuchen itu telah terpecahkan. Menanggapi hal tersebut, Jin Wuchen dengan bangga segera berkata bahwa itu memang telah terpecahkan. Jin Wuchen pun segera melambaikan pecahan gambar yang berada di tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah reruntuhan dari bencana kuno yang disebut dengan rumah harta karun Xiao Yao. Tetapi meskipun ini bisa dipecahkan, namun Liontin Giok masih belum benar-benar bisa terpecahkan. Jin Wuchen saat ini hanya tahu bahwa informasi dari batu giok itu menyinggung tempat yang disebut rumah hantu. Pada saat ini Jin Wuchen masih belum tahu tempat pasti dari rumah hantu ini. Semua orang pada saat ini mengangguk lega meskipun liontin ini masih belum bisa dipecahkan. Lalu Xiao Yan juga sangat gembira dan dirinya segera berkata bahwa ini benar-benar sudah sangat bagus. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin mendengar penjelasan dari Jin Wuchen mengenai tempat ini. Pada akhirnya Jin Wuchen pun segera menyampaikan apa yang dirinya temukan bersama dengan rekan-rekannya. Semua orang pada saat ini mendengarkan Jin Wuchen dengan baik atas informasi yang disampaikan Jin Wuchen. Menjelaskan bahwa tempat ini berada di wilayah paling utara benua Doudi. Tempat ini diselimuti salju dan tempat ini berada di atas pegunungan yang sangat tinggi. Akan tetapi waktu dari pembukaan reruntuhan kuno ini benar-benar sedikit lagi. Semua orang seketika mengerutkan kening mendengar waktu yang benar-benar sangat singkat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Wuchen, jadi kapankah reruntuhan kuno itu akan dibuka? Jin Wuchen lanjut menjelaskan bahwa menurut analisisnya itu akan dibuka di bulan ini di hari ketiga terakhir. Semua orang pada akhirnya mengerutkan kening menyadari waktu yang benar-benar mepet. Pada saat ini semua orang menyadari Xiao Mansion benar-benar telah dikepung oleh Pil Palace. Oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk keluar di bawah pantauan dari Pil Palace. Dan pada akhirnya Le Shaolong yang selama ini terdiam segera mulai berbicara. Dengan cemas dirinya menjelaskan bahwa masalah tempat benar-benar telah terpecahkan, akan tetapi masalah tersulit di hadapan mereka pada saat ini adalah bagaimana meninggalkan Xiao Mansion tanpa diikuti oleh Pil Palace. Semua orang pada akhirnya terdiam karena apa yang dikatakan oleh Les Shaolong ini memang benar. Melihat wajah cemberut semua orang, Jin Wuchen pada saat ini tersenyum. Dirinya lanjut berkata agar semua orang pada saat ini jangan sedih, karena seharusnya semua orang pada saat ini bergembira karena Jin Wuchen telah memikirkan solusi untuk semua orang. Mata semua orang di Xiao Mansion pun berbinar dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jin Wuchen dan meminta untuk dijelaskan. Jin Wuchen pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Pil Palace telah memantau Xiao Mansion di segala arah, tetapi meskipun begitu ada suatu tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Pil Palace. Semua orang seketika menatap serius ke arah Jin Wuchen dan Jin Wuchen lanjut menunjukkan ekspresi bangganya. Jin Wuchen segera berkata bahwa tempat itu adalah bawah tanah. Mereka bisa menggali terowongan di bawah tanah dan mereka bisa meninggalkan kota Juxi tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar hal itu mata semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menyadari bahwa kota Juxi benar-benar sangat luas, sehingga dengan begitu apakah mereka pada saat ini harus menggali terowongan selama berpuluh-puluh kilometer. Belum lagi mereka harus menggali terowongan yang dalam untuk menghindari kekuatan spiritual dari Pil Palace, terlebih lagi waktu yang dimiliki oleh semua orang. Pada saat ini benar-benar sangatlah mepet. Menyadari pemikiran semua orang di dalam diam, Jin Wuchen pada saat ini segera tertawa. Jin Wuchen lanjut berkata agar semua orang pada saat ini tetap rileks. Jin Wuchen benar-benar salah karena Jin Wuchen belum mengungkap semua rencananya. Semua orang pada akhirnya segera pulih dan kembali menatap serius ke arah Jin Wuchen. Jin Wuchen berkata bahwa mereka tidak akan menggali terowongan keluar kota Juxi. Mereka pada saat ini hanya harus menggali terowongan ini yang mengarah ke sebuah tempat tinggal di kota Juxi. Tempat tinggal ini tidak jauh dari Xiao Mansion dan berada di sebuah gang terpencil. Rumah ini benar-benar sangat biasa dan tidak akan ada yang memperhatikan lokasi ini. Jin Wuchen telah secara khusus mengundang seorang teman yang mahir dalam hal penyamar sepenuhnya mengubah tubuh dan penampilan seseorang dalam waktu singkat.
Ketika mereka semua sampai di sana melalui terowongan, maka rekan Jin Wuchen akan mengubah penampilan mereka semua. Setelah mereka semua berganti identitas, maka mereka bisa berpencar untuk keluar kota Juki. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini mengangguk dan berpikir bahwa saran yang dikatakan oleh Jin Wuchen memang masuk akal. Namun Long Yi pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Jin Wuchen. Long Yi bertanya mengapa Jin Wuchen tidak membawa saja ke Xiao Mansion. Mereka bisa merubah penampilan semua orang di Xiao Mansion dan mereka tidak perlu menggali terowongan. Menanggapi hal tersebut, Jin Wuchen pada saat ini tersenyum dan mulai lanjut menjelaskan kepada Long Yi. Jin Wuchen berkata bahwa sekarang Xiao Mansion benar-benar telah diawasi dengan ketat. Meskipun mudah bagi mereka untuk masuk, tetapi bagaimana jika mereka keluar? Bagaimana jika mereka ketahuan mereka menyamar? Selain itu, menggali terowongan bukanlah sebuah masalah yang besar. Terlebih lagi niat Jin Wun untuk terowongan ini agar bisa mereka gunakan di masa depan. Terowongan ini akan berfungsi ketika keadaan darurat menimpa Xiao Mansion, karena jika berbicara tentang hal yang pahit, mereka bisa mengumpamakan Pil Palace yang menyerang Xiao Mansion, dan jika waktunya tiba maka orang-orang di Xiao Mansion bisa melarikan diri melalui terowongan ini. Tentu saja untuk sekarang terowongan ini benar-benar sempit, oleh karena itu di masa depan Jin Wuchen akan membangun banyak terowongan untuk mempermudah pelarian. Mendengar penjelasan dari Jin Wuchen ini, semua orang pada akhirnya mengangguk setuju. Mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Jin Wuchen ini memang benar, karena jika suatu saat klan Xiao benar-benar tidak bisa melawan, maka mereka hanya harus melarikan diri melalui terowongan. Mata semua orang pada saat ini benar-benar berbinar-binar. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini sangat senang segera melemparkan peta lokasi Xiao Mansion kepada Jin Wuchen. Setelah diputuskan, semua orang kembali beraktivitas sementara Jin Wuchen dan mulai menggali terowongan. Lalu singkat sekitar 3 hari pun berlalu dan Jin Wuchen pada saat ini telah selesai menggali terowongan. Jin Wuchen pada saat ini keluar dari lubang dan bersamaan dengan itu sosok hitam segera melintas. Jin Wuchen seketika terkejut dan menatap ke arah bayangan hitam yang pada saat ini menjadi semakin jelas. Namun pada akhirnya Jin Wuchen segera menghela nafas karena sosok ini adalah Xiao Yan. Jin Wuchen segera memarahi Xiao Yan karena mengapa Xiao Yan tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengapa Xiao Yan tahu Jin Wuchen pada saat ini telah menyelesaikan proyeknya? Menanggapi hal itu, Xiao Yan segera berkata, apakah Jin Wuchen lupa kekuatan spiritual Xiao Yan bisa mendeteksinya? Jin Wuchen pun hanya bisa tersenyum di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera memberikan kode kepada anggota tim inti untuk berkumpul. Lalu dengan segera setelah itu 6 sosok bergegas dari segala arah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka adalah Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, Long Yi Ziying, dan King Muer. Pada saat ini Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk masuk pada kepergian kali ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xiao Yan tidak ingin memberitahu Kaisar Iblis. Alasan Xiao Yan bukan karena masalah ini terlalu rahasia, tetapi Xiao Yan menyadari begitu King Haoran mengetahui hal ini, maka King Haoran mungkin akan mengirim ketua keempat untuk melindungi secara diam-diam. Xiao Yan menyadari tentu Pil Palace juga seharusnya pada saat ini memantau pergerakan dari tertua keempat. Oleh karena itu hal ini pasti akan dengan mudah mengungkap keberadaan Xiao Yan. Sementara itu kelompok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di ujung terowongan dan semua orang segera naik. Pada saat ini semua orang melihat seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu ditutupi oleh kerutan seolah-olah benar-benar telah dimakan oleh waktu. Selain itu, tempat yang mereka datangi pada saat ini benar-benar sangat sederhana, bahkan sejauh mata memandang pada saat ini benar-benar tidak ada bangku, kursi maupun meja. Sementara itu di sisi lain Jin Wuchen segera berbicara kepada sosok tua ini. Jin Wuchen menjelaskan bahwa ini semua adalah teman Jin Wuchen. Pada saat ini Jin Wuchen tampaknya pasti akan merepotkannya. Sosok lelaki tua ini menatap ke arah kerumunan dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Jin Wuchen pun tersenyum dan segera berkata kepada kelompok Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa orang tua itu pada saat ini mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain sosok tua ini segera bangkit dan mulai berjalan menuju ke Nan Erming. Selangkah demi selangkah pria itu segera meraba-raba dan mengeluarkan pil merah tua dari cincin penyimpanannya. Lalu pil itu segera dihancurkan di telapak tangannya yang kurus sebelum akhirnya dioleskan ke wajah. Dipermak oleh si lelaki tua di bawah tangan terampil lelaki tua ini, semua orang berubah menjadi penampilan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan kelompok Xiao Yan pun saling memandang dan benar-benar hampir tidak bisa mengenali semua orang pada saat ini. Hanya mereka yang benar-benar mengenal pribadi masing-masing yang bisa mengetahuinya. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun benar-benar takjub dengan kemampuan dari si lelaki tua di bawah kepemimpinan Xiao Yan ini. Akhirnya semua orang pun dengan tulus membungkuk kepada lelaki tua itu. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar berterima kasih dengan tulus kepada si lelaki tua. Sementara itu lelaki tua pada saat ini hanya mengangguk ringan dan wajahnya masih sedingin es. Dirinya hanya mengucapkan satu kalimat ketika memberitahu semua orang bahwa efek obatnya hanya bisa bertahan paling lama 6 atau 7 jam. Kelompok Xiao Yan pun mengangguk dan pada akhirnya mereka pada saat ini segera keluar dari ruangan tersebut. Satu-satu semua orang melewati gang panjang dan sempit dari rumah ini berada. Mereka mengikuti kerumunan keluar dari gerbang utara kota Juxi.
Pada akhirnya mereka pun meninggalkan kota Juxi dan mereka bertujuh masih tetap waspada saat terbang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati. Mereka tetap memperhatikan apakah ada pergerakan di belakang mereka. Lalu akhirnya pada malam hari 7 orang ini segera datang ke kios. Kelompok Xiaoyan tidak memilih untuk pergi dengan susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi karena mereka benar-benar khawatir. Mereka tentu menyadari setiap susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi ini pasti diawasi secara ketat oleh Pil Palace. Lalu singkat cerita, setelah cukup lama berjalan pada akhirnya kelompok Xiaoyan bisa sampai di kota Linaining. Pada saat ini efek obat dari perubahan penampilan kelompok Xiaoyan telah mulai memudar sehingga Xiaoyan dan kelompoknya tidak berani menunda dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah lubang cacing. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memasuki lubang cacing, di sisi lain di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sana, sebuah bayangan tiba-tiba menggeliat dan langsung memadat menjadi sosok kururus. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan tudung dan hanya menunjukkan sepasang mata merah darah yang menatap ke arah susunan teleportasi. Sosok ini pun seketika bergumam pelan bahwa pria itu agak mirip dengan Xiaoyan. Meskipun si pria tidak yakin, tetapi dirinya pada saat ini benar-benar harus mengirimkan informasi apapun. Dirinya pun tersenyum aneh sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan bola kristal dengan tangan kanannya. Adegan aneh segera muncul di mana gambar kelompok Xiaoyan ketika mereka bergegas pergi menuju lubang cacing segera terlihat, dan ini adalah metode rahasia untuk menyimpan memori otak di dalam bola kristal. Setelah itu pria ini pun segera memberikan bola kristal ini kepada bawahannya. Dirinya memerintahkan bawahannya untuk membawa bola kristal ini ke Pil Palace, sehingga dengan begitu putra tertua pasti bisa mengidentifikasi apakah ini Xiaoyan atau bukan. Bawahan ini pun segera mengangguk dan segera pergi. Sementara si pria berjubah pada saat ini mengikuti kelompok Xiaoyan. Lalu singkat cerita adegan berpin ke Pil Palace, di mana Dan Yan telah menerima bola kristal. Kemudian dirinya memandang 7 orang kelompok Xiaoyan yang telah mengubah penampilan mereka pada saat ini. Dan Yan yakin bahwa dirinya belum pernah melihat setiap wajah dari kelompok ini sebelumnya. Tetapi ketika Dan Yan melihat pemimpin dari kelompok ini, lalu matanya tiba-tiba membeku dan meledak menjadi niat membunuh yang sangat ganas. Dan Yan bergumam bahwa itu pasti Xiaoyan dan benar-benar tidak akan pernah melupakan tatapan dari Xiaoyan saat itu. Akhirnya Dan Yan memerintahkan penjaga untuk memanggil Susin dan membawa tim yang menemui Dan Yan. Jadi Susin adalah seorang Doudi di tahap puncak bintang 7. Dirinya adalah jenderal yang sangat galak dan berada di bawah pengawasan Dan Yan. Akhirnya setelah beberapa saat Susin pun bergegas dengan timnya bertemu dengan Dan Yan. Termasuk dengan Susin pada saat ini ada total 15 orang yang menghadap. Di antara mereka ada 10 orang Dou di bintang 7 tahap akhir dan 5 orang bintang 7 tahap puncak. Melihat barisan yang begitu kuat ini, wajah pucat Dan Yan yang sebelumnya pada akhirnya digantikan dengan senyum. Sementara itu di sisi lain Susin pada saat ini telah menyadari siapakah sosok Xiaoyan. Lalu pada akhirnya dirinya segera mulai berbicara kepada Dan Yan. Dirinya mengingatkan kepada Dan Yan bahwa Xiaoyan telah melarikan diri di bawah pengepungan kelompok Pil Palace berkali-kali. Xiaoyan benar-benar memiliki banyak kelicikan, oleh karena itu mereka tidak bisa menganggap enteng orang ini. Oleh karena itu dirinya berpikir bahwa pada saat ini yang terbaik adalah mengundang Ketua Wu untuk menemani mendengar perkataan ini. Dan Yan pun segera menarik senyum puasnya dan menyipitkan matanya. Dan Yan bukan tidak ingin mempertimbangkan untuk meminta Tetua Wu menemaninya, akan tetapi kebanggaan yang ada di dalam hatinya benar-benar membuatnya melepaskan ide ini. Menurut Dan Yan, Xiaoyan adalah orang yang berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Bahkan jika Xiaoyan dapat naik sementara ke puncak bintang 7 Dodi, lalu dengan tim yang terdiri dari 15 orang yang memiliki kekuatan di atas Xiaoyan, maka Xiaoyan benar-benar akan dikutuk dan benar-benar mati kali ini. Tetapi Dan Yan pada saat ini melihat ekspresi Susin yang kurang percaya diri. Dan Yan juga merasa bahwa kekhawatiran dan saran dari Susin ini bukannya tidak masuk akal. Karena dalam 3 pembunuhan pertama melawan Xiaoyan, Pil Palace benar-benar memiliki keunggulan absolut dan kepercayaan diri. Tetapi yang tidak mereka sangka adalah Xiaoyan benar-benar bisa membunuh semuanya. Dan berdasarkan hal ini pada akhirnya Dan Yan pun memutuskan untuk mengundang Ketua Wu. Pada akhirnya Dan Yan segera pergi dengan timnya untuk bertemu dengan Tuan Wu. Setelah bertemu, Dan Yan pun menangkupkan tangannya dengan sopan dan sedikit berbincang-bincang. Pada akhirnya Dan Yan segera mengutarakan maksud dan tujuannya untuk datang ke sini. Dan Yan berkata bahwa Dan Yan pada saat ini akan pergi ke reruntuhan kuno. Dan Yan khawatir bahwa dirinya akan menyusahkan Tetua Wu untuk ikut bersamanya. Tetua Wu pun segera memandang ke arah Dan Yan dengan penuh minat dan bertanya apa tujuannya. Tanpa basa-basi Dan Yan segera berkata bahwa dirinya ingin tertua membantunya membunuh seseorang. Ketua Wu segera bertanya siapakah orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda. Dan Yan dengan singkat segera menyebutkan nama Xiaoyan kepada Tetua Wu.
Tetua Wu pada saat ini segera setuju tanpa ragu dan berkata bahwa itu tidak masalah, dirinya telah mendengar bahwa Xiao Yan hanya berada di tahap menengah bintang 7 Udodi. Oleh karena itu dirinya bisa menamparnya sampai mati ketika mereka bertemu. Menanggapi hal tersebut, dan Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan hanyalah seorang dou di tahap menengah bintang 7 Wu. Oleh karena itu tidak perlu Tetua Wu yang turun untuk membasminya, dan Yan pada saat ini mengundang Tetua Wu untuk pergi bersama hanya untuk berjaga-jaga. Dan jika tidak ada kecelakaan maka Tetua Wu tidak perlu turun tangan untuk mengambil tindakan. Tetua Wu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dirinya tersadar dan mulai sedikit mengganggu. Kemudian adegan pada saat ini beralih ke aliansi bayangan di sebuah olah. Sosok bayangan hitam pada saat ini memberikan informasi kepada pemimpin aliansi bayangan. Dirinya berkata bahwa mereka telah memberikan bola kristal kepada Pil Palace tidak lama setelah menerima bola kristal itu, dan Yan segera meninggalkan kota Juxi dengan 16 orang melalui susunan teleportasi. Mendengar hal tersebut, mata dari pemimpin aliansi bayangan pada saat ini berbinar. Dirinya pun lanjut berkata, tetapi identitas dari orang-orang ini belum diketahui, apakah itu kelompok Xiaoyan atau bukan, tetapi melihat pergerakan dari Danyan maka itu bisa dipastikan kelompok Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini mereka benar-benar harus ikut serta. Pemimpin dari aliansi bayangan ini segera mengangguk dengan tersenyum licik. Dirinya akhirnya lanjut berbicara agar mereka segera mengeluarkan perintah pembunuhan surgawi. Segera kirim pusat kekuatan bintang 8 dari aula utama. Jika Pil Palace gagal membunuh Xiaoyan maka mereka harus segera menghabisi Xiaoyan.